Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Gustiawan dari kelas 3 TIE Politeknik Caltex Riau. Nah, pada pertemuan 3 kali ini saya akan membahas terkait dengan view binding, atribut komponen, resource, dan juga intent pada aplikasi yang akan saya buat. Nah, jadi aplikasi yang akan saya buat ini adalah sebuah aplikasi terkait dengan pemesanan tiket online terkait olahraga seperti sepak bola maupun basket. Nah, jadi untuk di pertemuan 3 kali ini itu diminta untuk membuat sebuah halaman login dan juga halaman welcome yang menerapkan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jadi yang pertama di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait desain Figma yang saya pilih untuk aplikasi yang akan saya bangun nantinya. Nah, jadi ini merupakan desain Figma yang saya pilih. Nah, jadi sini warna dasarnya itu saya memilih warna biru tua seperti ini. Kemudian nanti dia terdapat buttonnya itu akan berwarna seperti ungu muda seperti ini. Topik yang saya ambil di sini itu terkait dengan pemesanan tiket olahraga. Nah, jika dicari pada Figma itu tidak ada. Jadi di sini saya mengambil yang mirip-mirip. Nah, di sini tuh desain Figma yang saya ambil itu terkait dengan pemesanan tiket. Nah, jadi alasan saya memilih desain Figma ini karena pada desain ini tuh bisa dibilang sudah lengkap karena di sini dia sudah ada untuk sini nantinya halaman login. Namun ada beberapa yang akan saya ubah lagi menyesuaikan dengan yang di bagian login dan juga welcome-nya ini nantinya. Kemudian ini terdapat logo, itu logonya dengan nama itu Goatix. Nah, kemudian sini juga terdapat sudah ada halaman home-nya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat halaman home-nya, kemudian ada lokasinya, kemudian ada notifikasi nantinya. Kemudian di sini juga sudah terdapat untuk halaman booking-nya. Nah, jadi bisa dibilang Figma ini sudah sesuai dengan tiket pemesanan olahraga seperti itu. Nah, namun di sini tinggal kita menyesuaikan bahwa jika kalau olahraga itu kan pasti kita memilih untuk tribunnya, jadi mau di posisi yang mana, VIP kah atau yang di posisi sebelah mana seperti itu. Nah, nantinya akan disesuaikan lagi desain Figma-nya, namun mungkin untuk layout dari pemesanan tiketnya itu akan seperti ini. Kemudian di sini juga bisa dilihat nih untuk my tiketnya. Nah, jadi tiketnya nantinya saya akan mengikuti layout seperti ini. Nah, mungkin untuk warnanya di sini nantinya akan saya ubah lagi dengan menyesuaikan warna awal yang ini tadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya itu terkait dengan laporan. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 1, yaitu terkait implementasi modul dan juga latihan. Nah, jadi pada praktikum 3 ini itu diminta untuk mencari sebuah desain Figma yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini juga akan membuat sebuah halaman login dan juga halaman welcome sesuai dengan desain Figma yang telah saya pilih tadi. Nah, jadi pada halaman login nantinya itu terdapat input username, kemudian ada juga input untuk password, dan juga nantinya terdapat gambar, terus ada logo, kemudian terdapat button untuk login. Nah, jadi goalsnya di sini tuh jadi antara halaman login itu nanti ketika kita berhasil login itu dia masuk ke halaman selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di poin 1.1 itu pemahaman masalah. Nah, jadi pada praktikum 3 ini, jadi kita akan membuat sebuah tampilan untuk halaman login dan juga halaman welcome. Nah, fitur utama yang dibuat di sini itu membuat activity untuk login dan juga activity untuk welcome-nya. Nah, ketika kita klik button login dan berhasil masuk, itu nanti kita akan berpindah ke halaman activity welcome. Nah, kemudian tantangan yang saya hadapi ketika membuat desain ini atau untuk halaman login ini yaitu yang pertama itu ketika membuat border untuk edit text. Nah, di mana ketika membuat border ini kita tuh harus mengeksplor bagaimana caranya itu membuat bordernya seperti itu, karena jika dilihat dari modul itu belum ada penjelasan terkait untuk membuat border untuk di bagian edit textnya. Nah, selain itu untuk layout yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan desain Figma yang dipilih. Nah, sehingga di sini kita harus menyesuaikan bentuk fontnya itu apa, warnanya itu seperti apa, dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian untuk menyesuaikan tampilan dengan Figma ini, kita bisa menambahkan font yang akan kita gunakan di resource font. Kemudian untuk gambar itu nanti kita menambahkan itu di resource drawable. Kemudian untuk color dan juga string itu nanti diinisialisasikan di dalam file yang ada di resource values. Kemudian nanti kita akan menyesuaikan dengan desain Figma yang telah dipilih tadi. Nah, kemudian kita masuk di poin 1.2 yaitu langkah kunci dan keputusan desain. Nah, jadi pada langkah kunci dan keputusan desain sini kita akan membuat sebuah activity untuk login dan juga activity welcome. Nah, jadi pada pembuatan activity itu menerapkan yang namanya itu view binding untuk inisialisasi komponen berdasarkan atribut ID. Nah, jadi kita tidak perlu pakai yang view find by ID. Jadi kita langsung memanggil dia dengan atribut ID-nya. Nah, kemudian pada activity yang saya buat di sini itu menerapkan constraint layout sama seperti sebelumnya pertemuan 2 itu menerapkan constraint layout untuk setiap komponennya. Jadi agar lebih mudah dan tinggal drag and drop, kemudian tinggal kita tambahkan constraint layoutnya ini.
Nah, selanjutnya itu untuk membuat tampilan yang menarik. Di sini saya itu menerapkan atribut komponen untuk mengatur ukuran elemen seperti ukuran untuk buttonnya, padding, kemudian ukuran teks, background, kemudian warna font, jenis font yang digunakan dan lainnya. Nah, jadi pada activity juga menerapkan resource seperti drawable, font, string, dan juga color. Nah, selain itu pada activity juga menerapkan intent. Nah, di mana intent itu agar setiap activity itu dapat berpindah. Nah, jadi dari halaman login nanti bisa berpindah ke halaman welcome. Nah, selanjutnya itu adalah masuk di poin 1.3 terkait error yang ditemukan dan juga perbaikannya. Nah, jadi ketika saya membuat aplikasi halaman login dan juga welcome, di sini saya mengalami kendala atau sedikit error. Nah, mungkin bisa dilihat di sini errornya. Itu pada bagian activity login binding itu merah, itu dia tidak terbaca. Nah, jadi errornya itu muncul pada login activity.kt. Nah, jadi error itu terjadi ketika pendeklarasian bindingnya ini. Jadi dia tidak terbaca activity login bindingnya ini. Nah, untuk analisis penyebabnya sendiri, itu errornya itu muncul ketika penggunaan binding pada login activity, ketika mendeklarasikan binding untuk activity login binding. Nah, error ini tuh muncul karena tidak dapat membaca data bindingnya. Nah, padahal di build Gradle KTS app-nya itu kita sudah mendeklarasikan yang features untuk bindingnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita gunakan di activity itu tidak dapat digunakan, dia malah error. Nah, jadi hal ini itu terjadi karena pada build .gradle.kts app-nya itu belum di sign now kan. Jadi ketika kita menambahkan fitur untuk bindingnya itu, nah itu seharusnya di bagian atas itu kita ada tulisan sign now, itu harus kita klik. Nah, jadi ini dia langkah perbaikannya. Nah, jadi langkah perbaikannya ini bisa dilihat nih, dia akan muncul notifikasi di atas seperti ini. Jadi harus kita sign now seperti itu. Jadi itu dia perbaikannya. Nah, selanjutnya kita masuk di poin 1.4, yaitu tentang tantangan atau juga kesulitan. Nah, jadi selain dari error di atas, itu kesulitan yang saya hadapi itu ketika membuat border edit text-nya tadi. Karena kita kan harus menyesuaikan dengan desain Figma. Nah, sementara desain Figma itu terdapat border untuk bagian input text, inputannya seperti itu. Kemudian jadi di mana untuk pembuatan border untuk edit text atau inputan untuk username dan passwordnya itu caranya itu dengan menambahkan sebuah file baru di drawable berupa gambar, yang mana nantinya file ini nantinya itu dipanggil pada kelas yang menggunakan gambar border sebenarnya. Jadi akan digunakan di yang activity login itu tadi, login activity-nya. Nah, kemudian selain itu terdapat error lainnya, di mana ketika mengklik button login tapi tidak berhasil padahal sudah menyesuaikan dengan modul yang diberikan. Nah, jadi ini pada bagian login activity, nah itu kan kita sudah deklarasi binding, nah tapi ketika diklik buttonnya itu tidak berhasil. Nah, itu ternyata penyebabnya saya lupa untuk menghapus set content view bawaan awalnya yang activity login ini. Nah, seharusnya set content view ini sudah diubah ke yang set content view bindingnya seperti itu. Nah, jadi perbaikannya itu dengan menghapus set content view yang di bawahnya ini, nah yang di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian bab 2, itu tentang refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi kita masuk di poin 2.1, itu pemahaman konsep inti. Nah, jadi untuk topik pembelajaran pada pertemuan 3 ini tuh terkait dengan penerapan view binding, di mana view binding ini tuh merupakan fitur untuk mempermudah inisialisasi komponen di activity tanpa perlu menggunakan find view by ID. Nah, jadi dia melahirkan berdasarkan atribut ID, dan ini tuh juga untuk menghindari dari null pointer exception. Selanjutnya itu, pada pertemuan ini juga membahas terkait penerapan atribut komponen untuk mengatur komponen UI agar memiliki tampilan yang menarik dan dapat menyesuaikan dengan desain. Nah, selanjutnya itu terdapat penggunaan resource, yang mana ini untuk penerapan gambar, jenis font, teks, dan juga warna. Nah, selanjutnya itu juga terdapat penggunaan intent, di mana intent ini itu merupakan komponen penting dalam Android untuk menghubungkan satu halaman atau activity ke activity lainnya. Nah, jadi misalnya jika kita klik tombol login, itu maka akan berpindah ke halaman selanjutnya, itu halaman welcome seperti itu. Nah, kemudian di poin 2.2 itu terkait hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi materi pertemuan 3 ini itu sangat berhubungan dengan materi pada pertemuan 2 sebelumnya, di mana pada pertemuan 2 kemarin itu kita membuat sebuah activity. Nah, terus terdapat penerapan layout dan mengatur komponen dengan constraint layout, dan juga penerapan event listener untuk log on click, interaksi dengan penggunanya. Nah, jadi pada pertemuan 3 ini kita masih membuat sebuah activity dengan menerapkan constraint layout dan juga event listener on click untuk interaksi buttonnya. Namun perbedaannya dengan pertemuan kemarin itu pada on clicknya, di mana yang kemarin itu on click itu masih menggunakan yang find view by ID, sedangkan pada pertemuan 3 ini kita bisa menggunakan view binding, jadi tinggal menggunakan atribut ID-nya saja.
Nah, itu selanjutnya kita akan masuk di bagian bab 3, yaitu bukti pengerjaan modul dan juga latihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan hasil dari halaman login dan juga halaman welcome yang telah saya buat. Berikut merupakan desain untuk halaman login dan juga halaman welcome nantinya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan halaman login yang telah saya buat atau activity. Nah, jadi langkah pertama di sini itu sama seperti pertemuan sebelumnya, itu kita akan membuat sebuah activity. Nah, ini activity-nya namanya itu login activity. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk mendesainnya dengan drag and drop komponennya saja. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal drag and drop ke sini. Nanti untuk penambahan gambar sendiri itu untuk menambahkan itu dengan image view. Namun sebelum itu kita harus memasukkan terlebih dahulu gambar yang akan kita gunakan di drawable ini. Bisa dilihat di sebelah kiri di bagian drawable. Nah, ini seperti ini logo nih telah saya masukkan. Nah, untuk penamaannya sendiri itu dia harus menggunakan huruf kecil semua. Karena jika menggunakan huruf besar dia maka tidak akan terbaca seperti itu. Nah, kemudian di sini itu terdapat sebuah ini welcome back, tulisannya ini ada gambar, kemudian ada judulnya, subjudulnya. Kemudian di sini terdapat sebuah edit text. Nah, edit text untuk username. Nah, jadi di sini pada username ini kan dia ada bordernya. Nah, jadi untuk menambahkan border sendiri, nah untuk pemanggilan bordernya itu di sini. Nah, namun sebelum itu kita akan membuat sebuah drawable baru. Nah, di sini saya membuatnya dengan nama edit text border. Nah, jadi pada bagian edit text border ini kita mengatur untuk membuat bordernya. Nah, setelah kita untuk membuat bordernya, nah itu kita akan memanggil ya. Nah, ini cara pemanggilannya. Yang ini, drawable edit text border. Nah, jadi dia maka akan ada bordernya. Untuk yang bagian password juga sama. Kemudian terdapat button login juga. Nah, jadi pada button login ini tuh juga kita menerapkan itu yang namanya tadi atribut komponennya. Jadi sini kita bisa menerapkan image parent-nya. Kemudian untuk bagian tulisannya juga welcome back. Nah, ini juga kita telah menyesuaikan fontnya itu dengan yang ada di Figma. Nah, jadi di sini dia menggunakan warna putih. Nah, kemudian nih fontnya. Nah, fontnya itu telah saya tambahkan. Itu bisa menambahkan font itu di sini dengan kita membuat sebuah research baru font dengan nama font. Nah, kemudian di Figma tadi itu nama fontnya itu Railway Extra Bold. Jadi di sini saya menambahkan font baru. Nah, untuk fontnya itu telah menyesuaikan dengan desain Figma-nya. Nah, mungkin untuk yang lainnya juga sama, dia telah menyesuaikan dengan desain Figma-nya. Ini login, warnanya juga. Nah, untuk penerapan warnanya sendiri, nah di sini backgroundnya ini colornya itu dark. Nah, dark ini telah saya deklarasikan dia di dalam nih values-nya untuk bagian colors. Nah, jadi di sini saya telah mendeklarasikan nih warna dark. Jadi untuk warna base itu akan berwarna dark. Nah, kemudian untuk yang button tadi itu kan warna ungu muda. Nah, ini juga sudah saya deklarasikan dia seperti itu. Nah, kita kembali ke ini halaman ini tadi. Nah, ini adalah untuk halaman loginnya. Nah, kemudian kita masuk di yang desain atau layout untuk halaman home-nya. Nah, untuk halaman home sendiri ini sama. Untuk desainnya kita tinggal menambahkan dan menyesuaikan font yang kita gunakan seperti itu. Nah, fontnya itu di sini Railway Extra Bold juga. Nah, ini untuk yang text view-nya ini dengan nih Nunito regular. Nah, jadi ada dua font jenis yang digunakan, itu ada Nunito dan juga ada Railway. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk di bagian home activity, login activity. Nah, jadi pada bagian login activity inilah yang menerapkan yang namanya view binding tadi. Nah, namun sebelum itu untuk bisa menggunakan view binding ini kita harus masuk di yang bagian ini. Build Gradle KTS modul app. Nah, kemudian setelah itu kita menambahkan ini yang namanya build features. Nah, ini untuk mendeklarasikan view binding, ini untuk penggunaan view binding nantinya. Nah, setelah kita deklarasikan, jangan lupa yang untuk di bagian sign on tadi. Kemudian kita masuk yang di bagian login activity ya. Nah, untuk penggunaan view binding sendiri itu pertama kita harus deklarasikan ya, ini private let init var binding activity login binding. Seperti itu. Kemudian kita menambahkan ini dua baris ini. Binding sama dengan mendeklarasikan lagi binding sama dengan activity login binding dan interface layout in Flutter. Terus set content view-nya itu adalah binding seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk di yang bagian buttonnya tadi. Nah, buttonnya tadi itu kan sudah kita kasih ID. Oh ya, tadi yang di bagian desain tadi jangan lupa itu kita mengubah ID setiap komponennya. Nah, jadi untuk yang button login itu namanya itu button login saya buat. Nah, jadi sini kita akan mengatur set on click listener-nya itu dengan binding. Nah, jadi cara itu dengan binding.button login set on click listener seperti ini. Nah, kemudian untuk dia agar dia bisa berpindah ke halaman berikutnya itu dengan menggunakan ini file intent, pakai intent. Jadi intent ini itu untuk mengalihkan halaman. Jadi ketika kita klik nantinya buttonnya, makanya dia berada di dalam set on
listener ini. Jadi ketika kita klik nanti dia akan berpindah ke activity berikutnya. Nah, jadi nih intent sama dengan intent this nih dia menuju ke halaman mana, kelas yang mana. Nah, jadi sini kita nantinya akan ke kelas yang home activity seperti itu. Jadi di sini kita tuliskan dia mengarahkan ke activity yang mana. Nah, kemudian sini start activity intent, nah ini untuk menjalankannya. Nah, kemudian sini task make text, ini tuh untuk menampilkan notifikasi nantinya seperti itu. Nah, mungkin yang untuk di halaman home activity-nya itu tidak ada penerapan karena tidak lanjut ke halaman berikutnya lagi, karena di sini saya membuat cuma 2 halaman, itu ada halaman login dan juga untuk halaman home-nya. Jadi ketika kita buttonnya kita klik ke halaman kita berhasil login, itu dia akan masuk ke halaman home activity ini. Nah, mungkin di sini akan kita run aplikasinya. Nah, berikut merupakan tampilan untuk halaman login dan juga halaman welcome sesuai dengan desain Figma yang telah saya pilih. Nah, jadi di sini username. Nah, jadi ketika kita klik username di sini, maka nanti tulisannya bisa hilang. Nah, itu karena kita menggunakan yang namanya hint tadi. Kemudian sini password itu masing-masing. Nah, ketika kita klik login, nanti dia akan beralih ke halaman welcome dan juga akan ada notifikasi tasknya seperti itu. Nah, login berhasil, dia muncul notifikasi. Nah, kita berhasil beralih ke halaman berikutnya, itu halaman welcome. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.